Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan pembelajaran pertama dalam fasilitas guru belajar. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui cara mendaftar di fasilitas guru belajar ini, silahkan lihat video saya di video sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran di pembelajaran mandiri calon guru ASNP 3K. Nah, di sini saya sudah melakukan pendaftaran. Selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran awal untuk pembelajaran mandiri ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini agar kedepannya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan. Dan kedepannya channel ini juga akan selalu membahas tentang update-update terbaru tentang P3K. Jadi mohon bantuannya untuk mensubscribe ya. Terima kasih. Ini selanjutnya kita langsung saja ketik tautan fasilitasi. Kemudian langsung klik saja masuk. Di sini masuk menggunakan akun SIM PKB ya. Baik username dan passwordnya kita sama menggunakan user SIM PKB. Kita langsung masuk saja. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui atau lupa dengan password SIM PKB-nya, silahkan menghubungi ketua MGMP masing-masing guru mapel. Nah, di sini langsung saja pada pembelajaran awal untuk pembelajaran PJOK, karena saya jurusan PJOK, langsung saja klik yang ini atau boleh menggunakan menu yang ada di samping, sama saja. Kemudian kita coba klik. Nah, setelah klik menu tadi PJOK SMP, SMK, dan SMA, kita langsung saja geser ke bawah, pilih pembelajaran 1. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa pembelajaran, ada 3 pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran atau selesai melakukan pembelajaran, di kotak sebelah kanan akan ada tanda centang jika selesai ya. Nah, kita coba ulang. Di sini kita langsung klik saja ya. Untuk pembelajaran pertama silakan klik dulu pengantar. Nah, setelah klik pengantar silahkan dibaca isinya. Ada kompetensi, indikator pencapaian, dan materi pokok. Di sini sudah dijelaskan semua. Setelah membaca materi pengantar tadi, sekarang kita balik ke kurs, back to kurs. Nah, setelah back ke sini atau kembali ke sini, sekarang kita pilih bahan belajar paradigma baru PJOK. Ini sesuai dengan mapel masing-masing ya Bapak Ibu, tapi inti di dalamnya sama. Kita coba klik bahan belajar paradigma baru PJOK. Nah, di sini sudah langsung ada materinya. Kita bisa langsung baca. Kemudian klik yang ini ya. Oke. Kita buka bahan paparannya. Nah, di sini kita langsung akan diberikan materi yang pertama tentang paradigma baru PJOK. Setelah mempelajari semua materi ini, silahkan kita kembali. Nah, di sini kita akan langsung diuji ya, pemahamannya langsung akan diuji. Kita akan langsung diberikan beberapa pertanyaan untuk menguji sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang tadi kita pelajari. Kita langsung saja klik soal 1. Nah, di soal 1 ini silahkan kita baca dulu. Secara umum, sungguh banyak manfaat pendidikan jasmani di sekolah. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Kecuali, berarti kita pilih jawaban yang salah ya. Yang pertama, menanamkan dasar-dasar keterampilan olahraga prestasi yang berguna. Kemudian yang kedua, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Kemudian yang ketiga, menyalurkan energi yang berlebihan. Yang keempat,
mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Kemudian yang terakhir, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Nah, di sini kita pilih yang pertama, menanamkan dasar-dasar keterampilan olahraga, prestasi yang berguna. Coba kita submit sesuai dengan materi yang tadi ya, jawabannya. Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut, jika jawabannya benar, maka langsung ada respon dari jawaban tersebut. Jika benar, maka ada jawaban tepat. Jika salah, akan ada jawaban salah di situ ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita coba baca soalnya. Ini contoh-contoh soal nanti yang akan diujikan di P3K ya, tes P3K. Contoh-contohnya seperti ini. Soal ini menanyakan tentang 4 tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan Butcher adalah sebagai berikut. 4 tujuan pendidikan jasmani. Ada 4 tujuan pendidikan jasmani: pengembangan fisik, mental, motorik, and social. Yang pertama, yang kedua, pengembangan motorik, psikis, sosial, and fisik. Pengembangan fisik, mental, sosial, and psikis. Pengembangan mental, motorik, sosial, dan psikis. Pengembangan sosial, mental, fisik, and psikis. Jawabannya agak rumit ya, hampir mirip-mirip semua. Tapi kita coba pilih yang jawaban pertama, yaitu pengembangan fisik, motorik, mental, and social. Coba kita submit. Apakah jawabannya benar? Ya, jawabannya tepat ya. Jawaban yang saya pilih tadi pengembangan fisik, motorik, mental, dan social. Nah, setelah menjawab soal tersebut, kita langsung saja klik continue. Jadi setiap materi hanya ada 2 pertanyaan yang akan diujikan itu ya. Nah, kita klik selesai. Nah, jika klik selesai, maka tingkat keberhasilannya sudah mencapai 100% dalam pembelajaran ini. Kita langsung kembali saja ke back to course. Nah, setelah melakukan pembelajaran paradigma baru PJOK tadi, kita langsung masuk ke ruang kolaborasi. Ada apa di ruang kolaborasi ini? Coba kita buka. Nah, di ruang kolaborasi ini kita diminta untuk menyimak sebuah video tentang materi yang berkaitan dengan paradigma baru PJOK tadi. Protokol COVID juga diikuti. Nah, biasanya di kolam renang itu juga ada pengaturan jumlah gitu. Jadi keterbatasan itu yang juga harus diperhatikan oleh Nah, setelah guru. menyimak Jadi yang paling memungkinkan itu cabang. Nah, setelah menyimak keseluruhan dari video tersebut, silahkan Bapak Ibu memasukkan sebuah komentar yang berkaitan dengan materi ini. Boleh pertanyaan, boleh jawaban, dan seterusnya. Contoh-contoh jawabannya atau pertanyaan tersebut bisa dilihat pada komentar-komentar dari Bapak Ibu guru yang lain yang sudah tergabung dalam guru pembelajaran ini. Ini ada banyak sekali komentar. Cara melakukan komentarnya silahkan ketik saja @taufik ini, @anyutaufik. Nanti di situ akan setelah diklik itu, kita akan langsung diberikan ruang untuk melakukan komentar, mengisi komentar dari subjek dan message-nya, pesannya. Oke. Kemudian setelah menonton video dan mengisi komentar atau memberi komentar, kita langsung kembali ke kurs tadi. Nah, secara otomatis ruang kolaborasi tadi akan diberi tanda centang sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan menu ruang kolaborasi tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu komunitas belajar. Di sini belum tanda centang ya. Coba kita masuk ke komunitas belajar. Di komunitas belajar ini
kita akan diminta lagi untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang sudah tergabung dalam pembelajaran guru belajar seri P3K di sini. Di sini Bapak Ibu guru yang lain sudah banyak melakukan komentar-komentar yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Kita lihat contoh-contohnya, ini banyak sekali. Nah, coba kita juga isi komentar ya. Kita isi subjeknya dulu, paradigma baru PJOK. Komentar di sini bebas ya, boleh sebagai support, boleh pertanyaan, boleh masukan dan seterusnya. Kita berikan saja pertanyaan kepada Bapak Ibu guru yang lain agar mereka juga menjawab. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru PJOK? Setelah memberikan pertanyaan, kita kirim pertanyaannya, kita post ke forum, kita masukkan ke forum. Nah, komentar kita sudah berhasil terkirim. Oke, jika sudah berhasil, kita langsung saja kembali ke course tadi, ke menu awal. Nah, setelah mengisi komentar tadi di dalam komunitas belajar, maka secara otomatis kotak ini akan kembali tercentang sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan menu komunitas belajar. Selanjutnya, review pembelajaran. Di review pembelajaran ini coba kita buka. Nah, di review pembelajaran ini akan ada kuis yang harus Bapak Ibu isi. Kuis ini juga berkaitan dengan materi-materi di awal tadi yang sudah kita pelajari. Maka dari itu, materi-materi yang tadi itu penting kita baca, penting kita pahami, karena nanti di akhir materi akan ada beberapa kuis yang harus kita jawab ya. Nah, untuk menjawab kuis tadi, silahkan langsung diklik saja attempt quiz now. Untuk hari ini belum saya buka. Silahkan Bapak Ibu guru mencoba sendiri di rumah sebagai persiapan untuk mengikuti tes P3K. Oke, baik Bapak Ibu, untuk hari ini tutorialnya cukup ya. Untuk pembelajaran ini cukup sampai di sini. Begitu juga dengan pembelajaran yang kedua, isinya juga sama, dimulai dari pengantar, bahan belajar, elemen capaian dan seterusnya sampai ke pembelajaran 12 ya. Kemudian diakhiri dengan refleksi belajar. Nah, setelah menyelesaikan ini, maka kita akan diberikan tryout oleh sistem. Jadi kita harus selesaikan dulu ini baru kita bisa lanjut ke tryoutnya ya. Selamat mencoba untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ujian P3K nanti. Semoga dalam pembelajaran ini bisa membantu Bapak Ibu semua dan kita semua diberikan kemudahan ketika mengikuti tes P3K nanti. Selamat belajar.